Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali Pak Dirjen bisa hadir di acara peresmian gedung UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Ini langka sekali kita bertemu ya. Udah lama sekali. Udah ada 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Lebih tak? Kalau pindahnya dari Semarang ke Oh iya, kalau pindahnya itu sudah sejak 2008 ya. 2008. Jadi sekarang udah berapa? 16 tahun. 16 tahun ya, dengan karir masing-masing. Baik, pemirsa sekalian, podcast UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, kita alhamdulillah hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Dirjen, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Nanti beliau akan mengenalkan sendiri nama lengkapnya, karena saya takut kalau mengenalkan sendiri nanti ada yang kelewat ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih latar belakang pentingnya diadakannya UIN berbasis siber ini. Karena di Indonesia ini berbasis siber baru 1 ya, Prof. Ya, jadi baru di Cirebon saja. Jadi ini adalah anugerah luar biasa ya. Karena di kita ada berapa UIN yang ada di Indonesia, tapi hanya 1 yang berbasis siber, dan itu adalah di Cirebon. Maka saya akan banyak bertanya ke beliau, karena beliau termasuk salah satu di antara sutradara dari proses transformasi kelembagaan, tidak saja dari YIN ke UIN, tapi juga UIN berbasis cyber. Baik Pak Dirjen, sekali lagi selamat datang di podcast kami. Ini luar biasa ya. Dan kata tadi baru kali ini ya ke gedung ini ya? Iya. Bukan tentunya ini, tapi juga agak UIN Cirebon. Oh gitu. Wah, ini ternyata ya sutradara itu tidak selalu nampak di luar ya. Selalu di dalam ya, di belakang layar malah. Baik, kira-kira gimana kesannya nih Pak Dirjen hadir di sini nih? Kita jangan panggil Dirjen lah, kita sahabat lama sebenarnya. Iya. Dulu kita grow up di Wali Songo, kajian bareng, bikin jurnal ilmiah bareng, ya kan? Betul. Ini Prof Didin Nurul Rosidin ini sahabat lama sebenarnya. Bertahun-tahun baru ketemu sekali. Iya, betul. Nah, kita berusaha ketemu di mana ya, di kantor, tapi tidak ketemu. Jadi saya sahabatnya Prof. Jadi Prof Didin ini bagian penting dalam sejarah saya untuk akademik journey ya. Betul. Spill jurnalnya apa waktu itu? Jurnalnya apa kita? Ya, tapi jurnal Ulumuddin ya? Ya, Ulumuddin. Iya. Cuma sekarang agak sedikit karena kalah dengan UIN Semarang yang lainnya Skopus, terus yang baru itu dari FPK, Fakultas Kesehatan di sekolah itu sudah sayang sekali ya. Itu ditinggalkan Pak Didin langsung. Ya. Jadi Prof Didin, saya ini beruntung saja, bukan karena hebat di bidang pendidikan Islam sehingga dilantik menjadi dirjen. Saya beruntung dan diberikan amanah untuk bagaimana bersama-sama dengan seluruh stakeholder untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Ya, khusus yang di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam ini, PTKI namanya. Itu sejak Pak Menteri dilantik memang ada 7 program prioritas. 7. Salah satunya adalah dulu namanya CIU, Cyber Islamic University. Cyber Islamic. Yang tadi itu ya yang. Iya itu ya. Awal mulanya adalah Cyber Islamic University. Gagasan besarnya ya. Cuma mungkin tapi belum ditentukan tempatnya di mana ya, belum ya? Awal-awal kita masih mendiskusikan panjang ya, apakah mau di Jakarta, apakah mau di Bandung, atau mau di Jogja, atau mau di Makassar. Itu kan kata teman-teman sesama rektor itu kan bagian dari the Big Ten kampus PTKIN kan. Nah, cuma yang mengagetkan bagi kami semua ya, itu Cirebon ya. Itu menarik nih. Iya. Ngapa di Cirebon? Itu luar biasa itu diskusinya gitu. Iya. Karena mungkin tidak ada penjelasan yang spesifik yang dari pimpinan, dari Gus Menteri. Cuma kami mencoba membayangkan bahwa oh iya dong, kalau
Atau ini ada hubungan juga ini, Prof. Kan Syarif Hidayatullah itu muridnya Syekh Nurjati. Sunan Gunung Jati muridnya Syekh Nurjati. Ya, nggak tahu, bisa jadi. Cuma spirit yang kami tangkap dari Gus Menteri itu begini, bahwa kita kan sekarang punya jumlah PTKIN itu 39, termasuk UI 3 yang di Depok itu, ya, Universitas Islam Internasional Indonesia itu ya 59. Nah, salah satunya di dulu IAIN Cirebon. Nah, ini kan PTKIN ini harus tumbuh bersama. Betul. Tidak boleh hanya yang besar justru yang mendapatkan afirmasi kebijakan, sehingga kesannya yang besar tambah besar. Nah, yang masih mediocre atau yang ini kan dia kan tetap akan seperti itu kalau tidak ada afirmasi. Nah, oleh karena itu kelihatannya yang kami tangkap itu beliau ingin juga memasukkan supaya yang mediocre ini atau yang bawah ini juga bisa berkembang bersama dengan yang besar-besar, sehingga diputuskanlah Cyber Islamic University itu di Cirebon, ya, dengan berbagai macam pertimbangan termasuk yang tadi juga mungkin ya. Tapi yang paling utama adalah memberikan challenge kepada UIN Cirebon supaya mereka juga bisa tumbuh, dan ternyata bisa tumbuh. Sehingga dengan adanya ini berbasis cyber ini, kita berharap UIN Cirebon akan jauh lebih mantap gitu, ya, jumlah mahasiswanya, nanti fasilitasnya, termasuk juga jumlah dosen-dosen yang besar dan lain-lain lah. Harapan kami sangat gede sekali nih terhadap UIN SSC ini. Makanya ini program legasinya Pak Menteri Agama yang dititipkan di Cirebon supaya betul-betul bisa ditumbuh kembangkan, ditingkatkan kualitasnya gitu. Jadi ini istilahnya kebijakan afirmatif seperti ya. Sebenarnya prioritas, program prioritas untuk mengafirmasi agar kita memiliki kampus yang basisnya itu cyber. Tapi ngomong-ngomong kan ini baru pertama ya, ini, dan apakah ada kemungkinan, karena banyak juga teman-teman dari UIN yang lain yang pengen datang ke Cirebon untuk juga mencoba mengembangkan hal yang sama. Apakah memang misalnya dilihat dulu wait and see dulu sekian lama Cirebon bagaimana, baru kemudian menjadi semacam prototipe atau? Ya, kalau tadi kita mendengarkan Pak Menteri, saya kira jelas ya bahwa digital itu masa depan kita semua. Artinya kita tidak mungkin melepaskan diri dari pengaruh digital. Nah, digital memang memudahkan gitu. Membuat semuanya serba accessible, dan semua kelompok masyarakat itu juga memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan tinggi. Nah, sejauh ini memang masih UIN Cirebon. Ya. Tetapi apakah nanti UIN yang lain kepengen juga? Rasanya tidak mungkin dihalang-halangi ya. Terutama saya melihat bahwa kampus-kampus di luar Jawa yang wilayahnya itu kepulauan, kan, di mana perpindahan mobilitas dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu pasti sangat mahal. Kalau dia kuliah juga pasti butuh kos, butuh transportasi, butuh macam-macam itu. Ini akan menjadi satu pilihan yang masuk akal bagi mereka. Nah, jadi saya sih tidak menutup kemungkinan ya, tergantung dari pimpinan rektor masing-masing itu kira-kira seperti apa. Kalau kehadirannya UIN SSC ini cukup, ya mungkin cukup. Tetapi kalau dipandang masih banyak yang harus dikembangkan dan kampus-kampus di luar PTKIN juga bisa jadi juga ingin meniru, saya kira ya tidak bisa dihambat. Dunia kita sudah kayak begini. Betul. Ada dua ini, Prof. Ada dua pertanyaan besar terkait dengan cyber ini. Yang itu mungkin harus dijawab juga. Satu, bidang keilmuan. Sempat ada terjadi perdebatan juga kan. Misalnya PAI. Kan PAI tidak hanya bicara tentang ilmu teoritis ya. Aspek aplikasi nilai. Bagaimana performance guru dan lain sebagainya. Sehingga ada perdebatan, mungkinkah misalnya transfer perilaku, kan ada istilah gini,
Google can answer every question, Oke. but the teacher can answer the right one. Well, Kata-kata the right one itu. Yeah, Artinya guru itu menjawab yang benar gitu. Nah, kata yang benar itu mungkinkah itu kemudian ditransfer melalui cyber yang robotical ini kan, digital itu. Itu satu ya. Yang kedua, kalau cyber itu kan borderless ya. Pasti. Artinya tidak lagi bicara tentang tadi misalnya Pulau Morotai lah, Pulau ini, gitu ya. Tapi sudah bicara tentang antariksa, Alaska kan, dan kemudian bisa jadi Afrika Selatan, kan ke mana ke Amerika Latin. Betul, ya. Nah ini orang kemudian berbicara juga terkait dengan itu. Apakah Cirebon memang didesain hanya untuk kalau tadi dengar dari pidato Pak Menteri kan, hanya untuk to serve certain group of people kan, pesantren dan santri. Itu asbabun nuzulnya. Nah, apakah itu kemudian gimana? Iya. Karena, sebelum menjawab itu ya, saya ingin ini supaya menjelaskan supaya kita jelas ya. Betul, jadi betul. UIN SSC itu sebenarnya bukanlah UT, bukanlah universitas terbuka. Jadi UIN Cyber kalau pun terjadi yang disebut dengan PJJ, karena memang regulasinya hanya menyediakan 2 modus itu, tatap muka atau jarak jauh gitu. Kalau toh kelasnya PJJ itu sesungguhnya karena konsekuensi dari penggunaan teknologi. Dan this is very different dengan universitas terbuka. Kalau terbuka itu kan tahu sendiri, pakai modul misalnya. Kita enggak. Sebagian mungkin bisa modul, sebagian mungkin video, sebagian mungkin bahan pembelajaran yang lain, dan kita sangat menggunakan teknologi digital. Ya di Korea itu Hankook. Yes, sangat ya kurang lebih kira-kira seperti itu. Jadi berbeda dengan PJJ pada umumnya. Makanya Pak Rektor dengan seluruh jajarannya, saya minta supaya kita ini digital, not only PJJ. PJJ itu hanya konsekuensi saja. Karena pakai digital ya otomatis dia bisa kuliah dari mana saja, ya kan? Mau dari luar Jawa, bahkan luar negeri juga sangat memungkinkan itu. Nah, yang kedua soal pertanyaan tadi itu. Soal keilmuan ya. Kalau saya begini ya, teknologi ini sesungguhnya kan wasilah, thoriqah, cara lah. Digunakan dalam rangka untuk pembelajaran ilmu apa saja, namanya juga thoriqah. Tentu ada plus, ada minusnya. Saya kira itu wajar. Memang pembelajaran yang sangat ideal itu adalah tatap muka. Tawajuh ya. Tawajuhan karena ada touching, ya kan? Saya kira juga secara hati juga masuk emosionalnya. Plus pembelajaran kan juga sebenarnya keteladanan. Nah, kalau pembelajaran secara digital yang memang otomatis jarak jauh, memang kita sepertinya kan tidak ada pelajaran keteladanan. Nah, oleh karena itu kita harus juga mulai mensepakati atau mendiskusikan ke arah mufakat itu, bahwa kalau digital adalah wasilah, adalah thoriqah, adalah jalan, ya saya kira bisa digunakan untuk berbagai macam ilmu. Kalau dipandang ada hal-hal yang kurang, mari kita modifikasi. Misalnya, apakah kita memungkinkan untuk mengadakan satu pertemuan tertentu, gathering dengan mahasiswa di satu tempat, satu waktu, sehingga kita bisa ketemu secara langsung misalnya loh ya. Saya kira memang butuh kreasi ya, butuh inovasi, butuh kreasi. Memang yang ideal tawajuhan. Tapi kan ala kulli hal sekarang situasi sudah sangat berubah. Pemanfaatan teknologi juga harus kita manfaatkan untuk tholabul ilmi. Dan ini ayo kita kreasi. Jadi ilmunya bisa macam-macam. Itu saya tertarik ini, Prof ya. Kan ada kemarin saya sempat banyak terlibat dengan BNPT yang. BNPT. Iya, BNPT. Dan di situ kan ada namanya suara radikalisasi. Suara radikalisasi. Ya, self radicalization. Jadi bagaimana seorang menjadi radikal tanpa guru. Dia hanya belajar dari YouTube. Nah ini kan menarik juga sebenarnya ya. Bagaimana ada nilai kan sebenarnya dari YouTube itu yang tertransfer. Kenapa dia menjadi sangat semangat untuk melakukan tindakan itu? Berarti kan ada something emotionally touch ya. Jadi yang tersentuh secara emosional. Dan inilah yang tadi mungkin
Prof bilang bahwa harus ada selalu inovasi ya. Betul. Jadi bagaimana di suasana yang podcast seperti ini, Iya, iya. itu juga ada sisi emotif yang juga Iya. kembangkan gitu. Tidak hanya sebatas istilahnya sending message ya, tanpa ada sisi emosional gitu ya. Iya, iya. Itu tantangan di dunia digital. Ya. Memang kita bisa jadi di dunia ini kan ada dua standar ganda. Ada dua dunia nyata dengan dunia maya. Dunia maya itu mungkin kita bisa menjaga jaim-jaim itu, jaga dengan cara yang bagaimana. Tapi di dunia nyata sebenarnya dia tuh ya punya sisi human yang memang ya namanya juga human ya. Pasti ya ada minusnya gitu kan. Karena itu begini, ini ibarat man behind the gun. Jadi kita punya pisau. Pisau itu kalau di tangan orang yang memiliki intensi jahat, niat jahat, itu akan sangat berbahaya karena bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. Tetapi kalau pisau itu di tangan orang yang tepat, di tangan chef yang hebat, maka dia akan menjadi alat yang bisa digunakan untuk memasak makanan yang luar biasa, lezat dan mahal itu. Sama saya kira dunia digital juga saya kira alat ya. Maka harus kita harus dipegali juga kan. Maka tadi Pak Rektor bilang ada transformasi SDM ya, mindset terutama itu saya kira penting. Betul. Jadi literasi digital itu juga harus diberikan kepada orang-orang yang setiap hari mainannya kayak begini. Mana yang positif, mana yang negatif. Jadi ada responsibility, tanggung jawab yang tinggi bagi semua pengguna internet, teknologi digital untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakan, ujaran-ujarannya dan seterusnya itu. Nah ini berarti tugasnya UIN SSC Cirebon ini ya, yang harus memilah-milah, memilih-milih, menyaring-nyaring, dan tolong dikembangkan riset, evaluasi, apakah penggunaan platform digital untuk proses pembelajaran efektif or not. Saya kira harus secara rutin ya, mungkin secara periodik ya, 1 semester sekali itu. Pasti akan ada kelemahan, terutama karena kita nggak bisa emotionally touching itu pasti. Kita lebih enak itu kan, bisa ngobrol sama teman ya kan, bercanda ya kan, mengenal sisi-sisi kemanusiaannya. Ngopi bareng ya. Ini mulai digital bisa kita. Jadi nanti ngopi bareng tuh menjadi tidak ada ya. Kalau digital. Iya. Ya apa boleh buat? Iya kan? Memang dunia kita sebagian digantikan oleh dunia digital. Jadi tolong disiapkan agar kita tetap menjadi human, manusia. Ini terkait dengan persiapan nih. Ini saya juga waktu ya. Pak Nunjan juga sibuk ya. Nah ini mungkin kira-kira apa nih pesan-pesan khusus nih? Pesan-pesan khusus ke kita nih di Cirebon. Karena tadi kan Cirebon ini blessing in disguise ya. Jadi dapat berkah lah dengan not in disguise Pak. Ini betulan blessing Pak. Betul. Truly blessing ini. Ini bahkan truly blessing ya. Jadi truly blessing tentu kan kita juga ditantang ya, di challenge. Tadi berkali-kali Prof mengatakan di challenge gitu kan. Ini kan berarti tantangan betul buat kita bahwa Cirebon yang unknown tadinya itu menjadi sangat sekarang famous at the front university. Jadi di depan gitu loh. Yang tadinya unknown tidak tahu, dia berada di depan. Dan mesti kita juga ada banyak lah persoalan yang harus kita selesaikan secara internal. Tapi tentu juga kita juga perlu masukan, harapan, pesan terutama dari Prof ya sebagai salah satu pemangku kan kebijakan terkait dengan pendidikan ini. Kira-kira wajah yang harus ditampilkan oleh kami sebagai mulai dari tenaga dosennya, mahasiswanya. Olah ini wajahnya apa? Bahkan kalau perlu kira-kira karena kan sekarang ada istilah economic digital, ada social digital, ada teknologi dan lain sebagainya. Ini gimana? Ya, jadi UIN SSC ini memang sudah sangat terkenal ya. Karena dimention Pak, dimention oleh banyak pihak dan ditandatangani oleh Presiden kan, perpresnya itu. Sehingga saya kira dalam satu hal sesungguhnya brandnya UIN SSC ini sudah sangat bagus ya. Tinggal brandingnya dikuati.
Dengan apa? Menurut saya dengan prestasi ya, dengan prestasi. Baik dosennya, kemudian para mahasiswa, dan mungkin tata kelola juga harus mulai diperbaiki ya. Yang kedua, memang ini menjadi apa ya? Menjadi pertaruhan ya bagi kami ya di Pendis, dan juga saya kira mungkin UIN SSC ini. Saya merasa begini, ada banyak handicap yang di awal-awal kita coba menjalankan proyek besar ini. Karena pilihannya Cirebon sekali lagi kan. Pasti beda Cirebon dengan Bandung misalnya. Nah, oleh karena itu transformasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rektor itu memang harus ditambah dengan satu hal lagi, yaitu transformasi mindset. Ya. Jadi transformasi digital yang menyentuh ke mindset baik dosen, tendik ya, bahkan mungkin juga office boy sampai ke yang bagian cleaning service dan semuanya itu, dan juga mahasiswa. Sudah masuk kesan pertama tadi, begitu kita masuk disuruh absen pakai itu sudah digital kan. Tapi kan itu sudah sangat berkembang sekarang. Tidak cukup pakai, sudah mulai ditinggalkan dengan pakai touching by finger itu kan. Sekarang sudah face ya kan. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana menjadikan digital itu sebagai identitinya UIN Cirebon, Pak. Bagaimana menjadikan digital sebagai identitasnya UIN Cirebon. Baik dosennya, tendiknya, dan juga tentu mahasiswanya. Kita tidak perlu membangun lagi gedung sebenarnya untuk menjadi digital. Sesungguhnya kita yang butuhkan itu apa? Sistemnya. Software-nya, ya kan? Bukan mungkin kita ini hanya cukup satu ruangan ini. Kayak fokus dan iya kan? Hankook, kata Pak Menteri, lebih kecil daripada ini. Kami dulu pernah bertemu dengan Pak Rektor di mana UAEU Malaysia. Itu juga gedungnya lebih kecil. University itu ya? Iya. Lebih kecil daripada ini. Ini lebih mewah sebenarnya kan, karena saya masuk, Pak. Dan dia melayani mahasiswa seluruh dunia. Please, ini harus diingat ya. Ketika UIN Cirebon menjadi UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, ini sudah menjadi universitas yang mendunia loh Pak. Global, mendunia. Artinya siap-siaplah untuk menerima mahasiswa dari seluruh dunia. Iya. Yang tadi disebut kita bro. Iya kan? Berarti transformasi mindset oleh dosen dan juga tendik harus. Salah satu bekalnya misalnya mahasiswa asing, berarti harus punya dan bisa bahasa asing, iya kan? Iya. Dosennya. Ini akan berefek yang sangat panjang dan jauh. Dan ini saya, ya terus terang kami sangat mengandalkan ini. Kali ini akan menjadi jendela dunia untuk melihat kita PT KIN ya dari segi digitalnya. Dan akan menjadi rujukan bagi semua PT KIN yang mau belajar digital. Kemana perginya? Ke sini Pak. Betul. Pak Menpan RB pernah ke sini kan? Pak Abdullah Azwar Anas. Itu bukti bahwa sesungguhnya ini bukan proyek main-main. Ini proyek yang sangat serius. Dan oleh karena itu saya mohon kepada seluruh pimpinan dan semua dosen, ayo sambut, lalu berubah menjadi mindset fully digital. Sehingga betul-betul kita itu memberikan manfaat yang besar. Yang dosen-dosen senior bagaimana? Tidak perlu takut Pak. Ini barang bisa kelihatan, bisa dipelajari. Kalau awal-awal mungkin susah, tapi akhirnya akan sangat mudah Pak. Di awal kita membangun modul pembelajaran misalnya, kita harus bikin modul yang pakai video macam-macam. Mungkin susah di awalnya. Tapi begitu kita punya bank modul pembelajaran misalnya video, nanti tinggal tambah-tambahin dengan hal-hal yang baru, mungkin dengan informasi yang baru, referensi yang baru dan seterusnya itu. Jadi bersiaplah menjadi popular in the world. Nah ini tapi ada jadi menarik nih, malah muncul satu pertanyaan nih. Ini kan masih ada waktu. Masih. Ya, baik. PSSI itu supaya jam
ya bisa jam to worldly, ya kan? Apa istilahnya admire team itu kan? Jadi tim yang bisa diakui dunia adalah dengan naturalisasi. Nah, apakah mungkin juga ada kebijakan kemungkinan bahwa tadi ya kita kan sudah cyber itu kan borderless ya. Betul. Apakah mungkin juga ada kebijakan di kemudian hari ada proses tanda kutip ya naturalisasi dosen ada dibuka ruang seperti itu misalnya kan kalau kita menggunakan apa tuh NUS ya National University of Singapore itu kan naturalisasi betul bahkan bukan naturalisasi tuh. Jadi bagaimana mereka menarik kan Anthony Reid, Rick Leves dan lain sebagainya ditarik langsung dan dia backup itu sehingga dari situ ada lompatan-lompatan yang luar biasa. Ya. Saya rasa kalau mengenai hal-hal yang sifatnya akademik keilmuan ya kita udah biasa. Oke. Cuma kalau yang dimaksud dengan naturalisasi itu adalah mereka ilmuwan dari luar menjadi WNI kan ada prosesnya sendiri ya, ada administrasi kependudukan sendiri. Tapi dalam konteks dosen dari luar ikut ngajar di UIN SSC, why not? Saya kira itu tidak butuh istilah naturalisasi. Jadi dari manapun dosen itu mengajar, apalagi dengan digital ya, dia nggak perlu ke sini kan? Betul. Dia bisa dari rumah di Amerika, di Eropa misalnya kan sangat mungkin gitu. Maka bersiaplah gitu UIN SSC ini Pak untuk menjadi betul-betul world class university. Betulan Pak. Jadi mindsetnya harus dirubah ya. Jangan lagi berpikir bahwa kita ini ada di Cirebon. Enggak. Kita ini sekarang sedang ada di center of the world. Di tengah-tengah dunia Pak. Betul. Dan diawasin betul Pak. Betul. Siap ya kira-kira ya. Harus siap. Iya kan? Udah diresmikan. Sudah di launching. Jadi kalau dibilang siap ya nggak ada pertanyaan sudah. Nanti mahasiswa juga temennya ada yang dari Korea, dari Jepang, dari Arab Saudi, dari seluruh dunia kan punya temen internasional. Betul. Kelasnya otomatis internasional, bahasanya otomatis akan bahasa internasional. Itu kan sangat keren sekali. Gitu. Makanya tadi pesan Pak Menteri jangan cukup hanya sampai di peresmian. Ini hanya soal selebrasi, seremoni lah ya. Tapi first step ya. Seterusnya harus terus dikembangkan, diinovasi, dikreasi, sehingga betul-betul ini harus jauh lebih maju Pak. Karena memang dunia digital sangat luar biasa ya. Akseleratif ya. Teknologinya diupdate, kemudian caranya termasuk AI misalnya. Maka tadi pesan Pak Menteri, prodinya nggak cukup hanya prodi-prodi keagamaan. Menurut saya juga sama ya. Jadi mungkin ada prodi AI misalnya, ada prodi coding, ada prodi yang sains data seperti yang di tempat-tempat yang lain gitu. Ada prodi ekonomi yang ekonomi digital misalnya gitu. Jadi memang saya rasa harus sangat kreatif ya. Makanya harus dipegang oleh orang yang tepat gitu. Kalau masih minggrang-minggring mengenai digital ya stop dulu. Minggrang-minggring itu ini kira orang yang kan ini udah global jadi bahasa. Minggrang-minggring itu ya maju mundur gitu lah. Maju mundur. Masih nggak yakin, masih partisan, masih nggak jelas, sektarian, nggak sepenuh hati lah. Nggak sepenuh hati itu bahaya itu. Karena ini investnya sangat besar dan ini akan sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan UIN SSC Cirebon. Coba kita lihat 5 tahun lagi kayak siap. Ya. Jadi sekarang jumlah mahasiswa misalnya, dia tidak akan bisa disaingi sama siapapun. Dia nggak butuh ruang belajar kok. Iya. Nggak butuh ruang belajar. Nggak dibatasi dengan 50 orang, 100 orang. Mau siap berapa? Asal siap aja ya. Asal siap. Sistemnya ya. Asal siap. Baik. Wah ini luar biasa obrolan kita. Jadi pemirsa sekalian, terutama warga dari UIN Cyber Syekh Nurjati, ada 3 hal tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen ya. Satu adalah terkait dengan mindset. Jadi hal yang tadi berkali-kali diucapkan oleh beliau adalah mindset. Jadi yang membedakan kita dengan orang biasa adalah mindset begitu. Maka mindset cyber ini, nah ini yang kemudian harus terus dikampanyekan, harus terus digelorakan.
bahwa mindset cyber itu kayak apa dan harus bagaimana kita dengan mindset cyber itu. Yang kedua adalah bahwa cyber ini sudah harus jadi icon ya, identitas bahasa beliau, identitas. Nah tentu sebagai sebuah identitas itu sangat melekat pada diri kita. Nah jangan sampai ketika ditanya mahasiswa apa cyber dia nggak ngerti. Iya, betul. Atau dosen cyber ternyata dosen cyber tuh kayak far away, jauh ya, bukan bagian dari kita. Jadi kalau sudah identitas maka cyber itu sudah menjadi terinternalisasi bagian dari kita. Dan yang terakhir yang beliau tadi sampaikan adalah bagaimana kita agar selalu kreatif, inovatif, selalu karena teknologi selalu berubah begitu cepat. Maka antisipasi dan keterbukaan kita untuk terus mencoba melakukan inovasi adalah kunci suksesnya cyber. Tadi pesan beliau terakhir ya, ini adalah taruhan. Ya ingat ya, Ini taruhan. ini pertaruhan betul-betul ya. Tadi beliau sempat menyatakan ada 2 menteri paling tidak datang ke sini. Yang pertama adalah Menpan RB, yang kedua adalah Menag, dan yang lebih penting lagi adalah ini berdasarkan Perpres. Apalagi yang lebih tinggi dari Perpres bagi sebuah institusi di Indonesia. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, terima kasih nih. Terima kasih. Ya. Sudah hadir di sini. Semoga ini bukan yang pertama. Karena beliau tadi bilang 5 tahun, maka insya Allah akan selalu mantau nih. Selalu mantau perkembangan kita. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.